Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Euro 2024. Tentu masih dari babak perempat final, pertandingan pertama antara Inggris versus Swiss yang berakhir untuk kemenangan Inggris melalui adu penalti, dan pertandingan kedua antara Belanda versus Turki yang berakhir untuk kemenangan Belanda dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Inggris akan berhadapan dengan Belanda di pertandingan semifinal lainnya dari Euro 2024. Dan bagi saya teman-teman, keberhasilan dari Inggris dan juga Belanda untuk lolos ke babak semifinal bukan merupakan sebuah kejutan. Bahkan di konten prediksi yang saya buat kemarin kan, telah saya tegaskan bahwa Inggris punya peluang untuk lolos ke babak semifinal, dan saya mengunggulkan Inggris untuk lolos dengan persentase 55%. Dan saya kira Inggris akan bisa menyelesaikan pertandingan dalam tempo 90 menit ya dengan kemenangan, atau ya paling enggak sampai extra time. Ternyata sampai harus adu penalti, dan menegangkan banget sih jalannya pertandingan, walaupun babak pertama dari pertandingan tersebut boring banget ya, karena gak ada peluang yang berbahaya sama sekali. Dan saya juga menegaskan bahwa untuk pertandingan Belanda versus Turki persentasenya 50-50, artinya dua tim tersebut punya peluang untuk bisa meraih kemenangan dan lolos ke semifinal. Dan ternyata hampir saja loh Turki membuat kejutan, karena mereka kan dalam posisi leading kalau nggak salah sampai menit ke 70 ya, tapi Belanda memang luar biasa permainannya teman-teman. Kan saya ada membuat konten kan tentang Belanda setelah mereka membantai Rumania kan, saya jelaskan, bahkan di thumbnailnya saya tulis, ini calon juara. Karena permainan mereka menarik banget, asik banget lah nonton Belanda main ya. Saya harus jujur ya, menjelaskan soal permainan dari timnas Belanda. Menarik banget, enak banget kita nonton mereka, para pemain mereka tuh passing, bergerak cari ruang, passing, bergerak cari ruang. Coba untuk create chances dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, yang menurut saya itu gak gampang, sama sekali gak gampang. Dan hebatnya kan mental nih dari para pemain Belanda ya. Mereka tertinggal tapi mereka bisa comeback, dan sepertinya para pemain Belanda ini enjoy. Mereka menikmati jalannya pertandingan. Itulah yang membuat mereka tampil dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tapi nanti menarik untuk juga melihat performa mereka lawan Inggris ya. Karena Inggris ini kan ya kalau menurut saya adalah tim yang punya yang namanya nih hoki juara nih. Mereka punya pemain-pemain yang bermain bagi klub-klub besar di Liga Inggris, dan juga ada pemain mereka yang bermain di luar Inggris ya, dengan klub besar lainnya seperti Harry Kane dengan Bayern Munchen, kemudian ada juga Jude Bellingham dengan Real Madrid. Tapi secara permainan, jujur ya, saya gak bohong nih, boring banget. Karena saya melihat bahwa para pemain Inggris ini memilih ketika sudah merancang serangan sampai tengah untuk memberikan bola itu ke salah satu sektor sayap. Kemudian siapapun pemain yang berada di sayap itu memang lebih banyak adalah, atau lebih sering adalah Saka dan juga Foden, cuman kotak-katik kirim crossing ke tengah. Tapi lucunya pada saat crossing itu dikirim ke tengah gak ada rekan yang lain. Nah gimana caranya Inggris bisa create chances? Nah inilah yang menyulitkan Inggris untuk bisa mencetak gol. Dan juga sama di pertandingan semalam kan, sulit banget mereka untuk bisa create chances. Dan terlihat bahwa para pemain Inggris ini kesulitan karena memang permainan mereka sudah terbaca. Sebab bola lebih sering diberikan kepada Bukayo Saka. Ini sudah terbaca permainan dari Inggris. Tapi Swiss ini kan juga bukan tim yang lemah ya. Dan memang materi pemain mereka kalau dibandingkan apple to apple dengan para pemain Inggris ya memang sih jauh di bawah para pemain Inggris. Tapi secara kolektivitas mereka jauh lebih baik. Cuma saya melihat Swiss ini nggak mau main menyerang di babak pertama. Mereka memilih counter attack, dan sebetulnya itu yang menguntungkan bagi Inggris. Seandainya Swiss dari babak pertama itu dari menit 0 sudah menyerang, mungkin Inggris bisa kebobolan lebih awal loh. Tapi karena mereka hanya mainnya counter, itu memudahkan juga para pemain Inggris untuk recover position setelah mereka menyerang. Karena kan Inggris dari awal mengambil inisiatif ya untuk menyerang ya. Tapi di babak pertama gak ada chances yang berbahaya loh dari para pemain dua tim ini. Maka itu masing-masing penjaga gawang itu, Pickford dan juga Sommer, tidak melakukan penyelamatan sama sekali di babak pertama. Gila gak tuh? Saya hampir saja loh matiin TV, tidur, terus nanti rencananya bangun untuk pertandingan Belanda. Tapi saya penasaran juga, masa sih ini pertandingan gak ada gol gitu. Ternyata babak kedua bagusnya Swiss mengambil inisiatif untuk menyerang, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol pertama. Dan peluang pertama yang berbahaya itu dari Swiss loh, di menit ke-50 dari Embolo. Embolo ini kan dikawal ketat ya oleh Walker ya. Saya jadi teringat tuh pada saat City lawan Madrid kan, Walker tuh mengawal Vinicius. Tapi akhirnya Embolo itu bisa lepas kawalan tuh di menit ke-50 kan, dia shooting on target. Dan akhirnya di menit ke-74 kalau nggak salah dia bisa lepas kawalan lagi dari Walker. Nah ini saya melihat kesalahan dari Walker yang kurang cepat sih untuk menutup ruang. Karena bola itu ketika di crossing ya oleh pemain Swiss, kalau nggak salah namanya Andoye, itu sebetulnya itu nggak berbahaya, walaupun ke tiang jauh ini sangat potensial untuk bisa menciptakan peluang ya, tapi nggak berbahaya. Sayangnya Stones itu tidak bisa menghalau bola keluar. Interceptnya itu justru mengarah ke tiang jauh, dan di sana Walker terlambat sehingga Embolo bisa mencetak gol.
Nah, saya kira udah Inggris bakal out ini. Karena menit ke-74. Dan Swiss mainnya gak buruk. Tapi ya inilah Inggris. Inggris ini punya hoki juara. Ternyata Bukayo Saka bisa mencetak gol yang spektakuler. Saya juga gak menyangka Bukayo Saka itu akan shooting. Karena biasanya dia memberikan crossing. Tapi disinilah kita melihat kepercayaan diri dari Saka ya. Sebagai salah satu pemain muda di skuad Inggris, dia sangat confident pada saat dia mendapatkan bola dari rekan setimnya ya, di level klub ya, di Arsenal ya. Declan Rice yang menurut saya bermain sangat baik. Nah, dia shooting ini yang sangat penting dilakukan oleh para pemain Inggris, mengambil inisiatif untuk shooting. Jangan terlalu bernafsu untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Orang mereka kirim-kirim crossing nggak jelas kok. Ya kan? Ini peluang yang sangat berbahaya sebetulnya kalau mereka lebih sering shooting dari luar kotak. Dan Saka ketika menjebol gawang Swiss, gawang Sommer di menit ke-80, disitulah saya sudah feeling jangan-jangan nih Inggris nih yang menang. Tapi saya nggak nyangka ternyata sampai harus adu penalti. Padahal di masa extra time, di babak perpanjangan waktu, dua tim ini punya banyak peluang loh. Dari Inggris ada Bellingham, ada juga Declan Rice yang hampir mencetak gol. Dari Swiss adanya Shaqiri, tapi ya memang Pickford dan Sommer sebetulnya bagus ya. Walaupun mereka tidak banyak melakukan save, tapi pada saat diperlukan mereka bisa melakukan save yang memang dibutuhkan. Dan pada saat adu penalti, ya kali ini para pemain Inggris memang mentalnya kuat, karena sebetulnya kalau kita flashback ya, kita melihat rekam jejak dari timnas Inggris, biasanya tuh kalau adu penalti mereka lebih sering kalah sih. Contohnya kan di pertandingan final Euro sebelumnya kan mereka kalah adu penalti lawan Italia. Jadi ya menurut saya Inggris bisa lolos karena staying power dari para pemain mereka ya, fisiknya memang luar biasa, staminanya bagus, dan ya mereka juga bermain dengan kepercayaan diri yang baik juga ya, sama seperti para pemain Swiss ya, artinya mental mereka kuat sehingga mereka bisa lolos lagi nih dari kekalahan dan sekarang akan bermain di semifinal lawannya Belanda. Nah, saya kan sudah mengatakan pertandingan Belanda lawan Turki ini jangan harap Belanda bisa menang dengan mudah kan. Saya bahkan memberikan persentase 50-50. Dan saya justru lebih terhibur dengan pertandingan kedua ini ya, atau pertandingan dini hari tadi ya, dari sisa pertandingan perempat final. Dan dari semua pertandingan perempat final, ya saya sangat terhibur dengan permainan Belanda sih. Memang mereka mainnya bagus banget sih. Kalau Prancis, aduh nggak kelihatan style of play-nya seperti apa. Spanyol ya sempurna, tapi Prancis saya nggak ngerti. Baru satu pemain loh yang mencetak gol, baru Mbappe loh. Kalau nggak salah itu pun penalti, gila kan. Tapi mereka bisa masuk ke semifinal. Spanyol mainnya bagus ya, mirip lah seperti Belanda. Jadi ya, kalau nanti Spanyol ketemu Belanda di final ya ideal juga sih. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu. Bisa-bisa nanti Inggris loh yang masuk ke final. Tapi kan sekarang ini yang penting Belanda sudah bisa masuk ke semifinal. Dan saya melihat tim ini, para pemainnya bermain tanpa beban. Nothing to lose, udah enjoy aja. Ya, passing, cari ruang, shooting pada saat diperlukan. Tapi sistem mereka ini berjalan, pressing mereka ini berjalan. Tapi Turki kan juga punya pemain-pemain yang skillful, seperti Hakan dan juga Arda Güler. Nah, ini yang berbahaya. Jadi saya melihat Hakan dan juga Arda ini yang menjadi mesin kreativitas dari Swiss. Dan mereka tidak selalu melakukan pergerakan dengan bola, mereka lebih banyak tuh passing bola. Maka itu Turki juga bisa create banyak chances, dan Turki tidak bertahan loh, Turki berani bermain menyerang. Maka itu di babak pertama Belanda tuh gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Sebetulnya Belanda para pemain mereka sudah mulai kehilangan ide, gimana caranya kita buka defense dari Turki, karena Turki pun counter press. Jadi memang Turki itu bisa mencetak gol ketika Arda Güler itu memilih memberikan umpan lambung ke tiang jauh. Ini yang paling sulit tentu akan dijangkau oleh para pemain Belanda. Dan ini sebetulnya kelemahan dari Van Dijk loh. Maka itu ketika masuk ke tiang jauh, nah disitulah kita melihat pemain mereka, Akyadin ya kalau nggak salah, ini defender ya kayaknya ya. Dia bisa mencetak gol dengan sundulan kepala. Nah sudah 0-1, wah saya kira ini dia nih, jangan-jangan ini kejutan. Tapi ya inilah Belanda, ya kan. Mental para pemain mereka juga kuat. Sama seperti mental Prancis ya, mental para pemain Prancis, mental para pemain Spanyol, dan juga mental para pemain Inggris. Maka itu nggak salah. 4 semifinalis yang lolos ini ya, adalah tim-tim yang memang para pemainnya punya mental kuat ya, kalau bisa dikatakan juga mental juara. Maka itu akhirnya Belanda bisa comeback walaupun gak banyak chances juga di babak kedua ini, cuma 3 chance dari Belanda. Dan ada 1 gol bunuh diri sih. Tapi itu kan efektivitas untuk mencetak gol. Dan saya suka juga golnya dari De Vrij, bagus banget. Ya, walaupun Depay ini dapat 2 chance ya di babak pertama gak bisa cetak gol. Tapi umpan dia nih, umpan cantik nih, umpan manja nih. Jadi ini bola yang ke kepala gitu. Jadi mau gak ada heading yang power juga, ini udah kemungkinan gol. Tapi De Vrij bagus sekali finishingnya. Nah memang Belanda nih, strikernya nih ya gak produktif ya. Gakpo ini kan sebetulnya kan bukan striker ya. Walaupun dia sementara top scorer dari Belanda, tapi second line, final line-nya ini berbahaya. De Vrij bikin 1-1, udah saya pikir ini Belanda gak bakal diam. Betul kan nyerang terus akhirnya Dumfries ya. Ini memang menurut saya salah satu pemain terbaik lah bagi Belanda ya.
eksplosif banget pergerakannya, dia bisa mengirimkan umpan ke tiang jauh, mirip seperti Guler, tapi Guler kan tinggi ya. Ini ke tiang jauh, di sana sebetulnya sudah ada Gakpo, tapi terkena pemain dari Turki kalau nggak salah namanya Muldur ya. Sehingga terjadilah gol bunuh diri, dan ternyata Belanda terus yang ngepres, Belanda terus yang menyerang, dan mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan yang diperlukan untuk bisa lolos ke babak semifinal. Dan kalau bagi saya teman-teman, dari 4 semifinalis ini, untuk sementara yang benar-benar bermain sepak bola indah adalah Spanyol dan juga Belanda, tapi yang benar-benar bermain dengan staying power yang bagus itu adalah Perancis dan juga Inggris. Jadi ya saya pikir nanti semifinal akan lebih sulit lagi diprediksi. Ini ketat nih semifinal, walaupun yang main tim-tim raksasa ya. Dan menarik juga sih kalau nanti finalnya Belanda ketemu Perancis juga menarik, Belanda ketemu Spanyol juga menarik, tapi kalau Inggris ketemu Perancis menarik, tapi kalau Inggris ketemu Spanyol saya nggak ngerti itu menarik gak ya? Ya Spanyol sih menarik, tapi Inggris mainnya seperti itu, tapi Inggris mau mainnya seperti itu pun mereka selalu bisa lolos dari kesulitan. Jadi ya hati-hati juga loh sama Inggris loh. Walaupun kalau kita melihat dari konsepnya ya biasa-biasa saja, kan textbook banget ya, kasih bola ke sayap, sayap crossing, di tengah nanti kasih umpan lambung. Nggak menarik, tapi ya tim-tim yang biasa bermain sepak bola yang nggak menarik ini kadang-kadang yang bisa menjadi juara. Dan Copa America juga saya nonton ya, tadi pagi seru juga loh. Pertandingan Uruguay lawan Brazil ya, sampai harus adu penalti ya, dan ternyata Uruguay yang lolos, dan Uruguay nanti di babak semifinal akan berhadapan dengan Kolombia, dan Argentina akan berhadapan dengan Kanada. Akan seru jika nanti final dari Copa America adalah pertandingan antara Argentina versus Uruguay. Ya kita tunggu saja teman-teman, 2 kejuaraan ini ya, tim mana yang nanti akan menjadi juara. Ya kalau sementara di Copa seperti yang pernah saya jelaskan ya, feeling saya Argentina yang juara lagi. Tapi kalau di Euro, wah berat, sangat amat berat nih, ngeri-ngeri sedap nih Euro ya. Kalau sementara ini ya, kalau saya mengatakan Spanyol calon juara, ada Belanda juga yang permainannya bagus. Kalau saya mengatakan Belanda calon juara, ada Perancis juga. Ya, kita nggak tahu nih, tiba-tiba nanti bisa klik di semifinal. Kalau saya mengatakan Perancis bisa menjadi juara, ada Inggris juga. Ya walaupun permainannya biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya, tapi masih bisa terus melaju sampai ke babak semifinal. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.